Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Di dalam perjalanan menuju puncak Hun Tiong San bersama gadis yang pernah dicuri kudanya, Wiro Sableng alias pendekar kapak maut Naga Geni 212 akhirnya bertarung dengan nenek tak dikenal itu. Siapa yang akan menang? Yuk dapatkan jawabannya di video berikut ini. Pektan, tahan dulu. Wiro tiba-tiba berseru dan memegang lengan Peklan. Gadis ini coba berontak. Ih, apa-apaan kau? Saat ini adalah musuh besarku yang telah membunuh kakakku. Musuh besar setiap orang-orang golongan putih. Kenapa kau cegah aku membunuhnya? Sabar dulu Peklan. Dari dia kita bisa mengorek beberapa keterangan penting. Aku tak butuh segala macam keterangan. Aku butuh nyawanya. Sentak Peklan. Itu bisa kulakukan nanti. Tapi aku pun mempunyai kepentingan sendiri. Tukas Wiro pula. Dia berpaling pada si nenek rambut putih dan bertanya, betul, kau anggota Hun Tiong Hao? Perlu apa itu ditanya lagi? Lihat, aku akan buktikan sendiri, kata Peklan dengan kedua tangannya dirobeknya pakaian luar koan-koan. Krek, krek. Kini kelihatan pakaiannya sebelah dalam, pakaian ringkas warna putih, sedang di lehernya tergantung kalung emas kepala harimau. Dan ini tampang iblis ini yang asli, suruh Peklan selanjutnya, seraya menanggalkan topeng tipis dari wajah koan-koan. Wiro sampai tengah bengong waktu menyaksikan wajah di balik topeng nenek-nenek buruk keriput tadi ternyata adalah paras yang demikian jelitanya. Hah? Nona? Aku tak mengerti. Kau demikian cantik. Kenapa menyanyiakan hidup dengan masuk menjadi anggota Hun Tiong Hao? Ditegur oleh Wiro selembut itu, koan-koan jadi sesegukan dan tak dapat lagi menahan air matanya. Kenapa jadi menangis? Tanya Wiro. Awas, jangan sampai kita termakan tipunya, ujar Peklan tetap bernafsu. Wiro bertanya sekali lagi. Sekali ini, koan-koan membuka mulut memberi keterangan dengan terisak-isak. Aku dan juga 4 kawanku yang lain tak pernah menginginkan untuk hidup sebagai murid ketua Hun Tiong Hao. Kami semua terpaksa diculik beberapa tahun yang silam dan tak mungkin lagi keluar dari genggaman ketua kami, kecuali kalau kami ingin buru-buru mati. Bangsat, kau pandai main sandiwara ya? Toh, kau yang menculik dan membunuh kakakku. Apakah kakakmu itu masih muda? Tanya koan-koan dengan pandangan rawan. Ya, orang-orang muda ditangani sendiri oleh ketua kami. Dia yang menyuruh culik, kemudian dia pula yang membunuhnya. Bila telah bosan, aku dan kawan-kawan hanya menjalankan tugas secara terpaksa karena kami tak punya daya. Kenapa tidak melarikan diri? Bertanya Wiro. Tak ada gunanya. Kami akan segera tertangkap dan disiksa seumur-umur. Apakah kau punya niat untuk kembali ke jalan yang benar? Wiro tanya lagi. Aku dan juga kawan-kawan
selalu mengharapkan hal itu, namun sampai saat ini kesempatan itu belum ada. Kalaupun ada tokoh golongan putih, tentu siang-siang sudah membunuh kami. Padahal mereka banyak yang tidak tahu kehidupan kami, yang boleh dikatakan tersiksa batin sepanjang hari. Hah? Siapakah namamu, Nona? Kuan-Kuan menerangkan namanya. Dengar, jika kami berdua membebaskan kau saat ini. Ih, siapa sudi melepaskan dia? Peklan menyerobot. Wiro memberi isyarat agar gadis itu diam. Rupanya kau sudah tertarik pada kecantikannya, Wiro. Kau akan ditipunya dan kelak akan dibunuhnya. Wiro tak pedulikan kata-kata Peklan. Dengar Kuan-Kuan, katanya, segala apa yang terjadi di antara kita bisa dilupakan dan kami berdua mengampuni dirimu. Tapi dengan syarat, kau harus membantu kami dan kelak mengajak pula kawan-kawanmu kembali ke jalan yang benar, bertobat dan hidup secara baik-baik. Kuan-Kuan tertawa rawan. Seolah-olah mimpi ini semua bagiku, katanya. Lalu, kau belum tahu siapa ketua Huntiang Haumo. Jika kau bermaksud hendak memusnahkannya, itu adalah satu kesia-siaan belaka. Kita harus coba dan kau mesti membantu. Menghadapi kita beramai-ramai, masakan dia bisa menang? Kuan-Kuan menghela napas dalam. Baiklah, aku berjanji. Tapi, apakah kau percaya pada diriku? Wiro memandang sepasang mata sang darah dan pandangan keduanya saling bertemu. Aku percaya padamu, kata Wiro, lalu lepaskan totokan Kuan-Kuan. Tuk! Begitu Wiro lepaskan totokan Kuan-Kuan, Peklan kontan berkata, mulai saat ini aku tak mau kenal lagi padamu, Wiro. Kau dengan urusanmu dan aku dengan urusanku. Peklan, kamu kemana? Seru Wiro. Namun gadis yang keras hati itu sudah berkelebat pergi. Wiro cuma geleng-geleng kepala. Ada aja keras, kata Wiro. Kekasihmu? Bertanya Kuan-Kuan. Wiro berpaling. Sepasang mata mereka kembali saling bertemu. Kuan-Kuan merasakan dadanya berdebar dan perlahan-lahan tundukkan wajahnya. Wiro gelengkan kepalanya sebagai jawaban. Kuharap kau betul-betul dapat dipercaya dan tidak menipuku, berkata Wiro. Kuan-Kuan angkat wajahnya yang jelita. Asalkan kau bersungguh hati membawaku ke jalan yang benar, kau suruh apapun, aku pasti akan melakukan. Apakah kau akan lakukan jika aku meminta kau menciumku saat ini? Kata Wiro pula bergurau. Tapi di luar dugaan, Kuan-Kuan melompat ke muka, memeluk pemuda itu dan mencium sang pendekar pada kedua pipinya. Nah, aku sudah buktikan kan? Kata Kuan-Kuan pula, meski wajahnya bersemu merah. Wiro usap-usap kedua pipinya. Aku tadi cuma bergurau loh, tapi tak apa. Ini pertama kali seorang gadis menciumku lebih dahulu. Terima kasih untuk ciumanmu itu. Di lain hari, aku akan memberikan lebih dari itu, kata Kuan-Kuan dengan setulus hatinya. Entah mengapa, dia demikian terpikat pada si gondrong yang baru beberapa saat saja dikenalnya itu. Aku akan lebih berterima kasih nih, jawab Wiro pula. Nah, sekarang mari kita atur siasat. Keadaan terowongan rahasia seperti yang diketahui Peklan di masa kanak-kanaknya ternyata kini sudah jauh berubah sejak puncak Huntiongsan dipergunakan sebagai markas oleh komplotan Huntiong Haumo. Perubahan-perubahan ini telah menyesatkan Peklan dan tanpa diketahuinya beberapa kali ia telah menyentuh alat-alat rahasia di dalam terowongan itu. Melihat adanya tanda dari alat-alat rahasia, Dewi Siluman Harimau segera memberi perintah pada dua orang murid atau pembantunya, yakni si Ungu, Lan-Lan, dan si Biru, Beu-Beu. Meskipun Peklan memiliki ilmu pedang yang tidak rendah, namun menghadapi kedua gadis tangguh itu dengan hanya mempergunakan tangan kosong dalam tempo 2 jurus,
dia sudah kena diringkus dan dihadapkan pada Dewi Siluman Harimau. Nona, parasmu cantik dan keberanianmu patut dipuji untuk bernyali masuk ke sarang kematian ini. Siapakah namamu dan bagaimana kau bisa tahu terowongan rahasia di bawah tanah itu? Ketua Hun Tiong Ham mengajukan pertanyaan. Peklan yang memang seorang gadis pemberani, apalagi dihantui dendam kesumat kematian saudaranya, tegak berkacak pinggang, diapit dan diawasi oleh si biru Beu-Beu dan si ungu Lan-Lan. Ditanya bukannya dia menjawab, malah balas bertanya dengan sikap congkak nada sinis. Jadi inilah ketua Hun Tiong Homo yang dipanggil dengan sebutan Dewi itu. Peklan kemudian tertawa panjang. Gerangan, apa yang membuat Peklan tertawa? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Oh ya, bagi para kisanak yang ingin membaca Wiro Sableng atau novel silat lainnya, bisa mengunjungi Negeri Para Pendekar Blogspot. Bisa dibaca online ataupun offline. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.